mungkin pikiranmu saja. Penerapan hukum Faraday pada senter kocok. Yang kita akan bahas yaitu pendahuluan hukum Faraday pada senter kocok dan persamaan Faraday. Hukum Faraday adalah prinsip dasar dalam fisika yang terkait dengan induksi elektromagnetik. Hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday dan menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dan sebaliknya. Dalam konteks senter kocok, prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Faraday. Ketika kita menggoyangkan senter kocok, perubahan medan magnet terjadi di dalamnya, yang menginduksi arus listrik ini. Ini memungkinkan senter kocok menghasilkan cahaya tanpa menggunakan baterai. Hukum Faraday pada senter kocok. Hukum Faraday tentang induksi. Gaya gerak listrik, GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Secara matematis, rumus hukum Faraday dapat dinyatakan dalam GGL induksi sama dengan minus jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan perubahan fluks magnetik dibagi dengan selang waktu. Tanda negatif menandakan GGL induksi. Berdasarkan hukum Faraday, fluks arus yang menghasilkan medan magnetik dapat ditingkatkan atau diturunkan. Dalam kondisi apapun, GGL akan diinduksi dalam rangkaian tersebut yang sama dengan besar laju perubahan fluks magnetik. Cara kerja alat. Cara kerja dari senter kocok yang telah dibuat adalah magnet yang ada di dalam tabung pipa akan bergerak bolak-balik ketika senter digoyangkan dengan cepat. Hal ini akan menghasilkan GGL induksi yang ditimbulkan karena adanya perubahan fluks magnetik. Kawat tembaga yang dilindungi pipa dan yang dimasukkan ke dalam pipa berfungsi sebagai generator yang dapat mengubah energi kinetik berupa gerakan senter jadi energi listrik. GGL induksi yang timbul tadi akan menciptakan arus listrik yang dapat menghidupkan lampu. Untuk alat dan bahan, yang pertama pipa paralon dengan diameter 2,5 cm dan panjang 14 cm. Fungsi sebagai badan utama dari senter. Kedua, kawat tembaga berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga, gunting digunakan untuk memotong bahan lain. Yang keempat, double tip dan solatip digunakan untuk merekatkan lilitan kawat tembaga. Kelima, magnet neodymium sebagai sumber dan penghasil arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang keenam, tutup pipa paralon digunakan untuk menutup bagian potongan pipa. Yang ketujuh, lampu LED kecil digunakan sebagai indikator adanya aliran listrik yang mengalir ke lampu. Untuk step yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk step yang kedua, pipa diamplas agar menjadi lebih tipis. Step ketiga, dililitkan kawat tembaga sebanyak 500 lilitan pada pipa. Step keempat, tempelkan solatep pada sisi lilitan kawat tembaga untuk membatasi lilitan. Step kelima, ujung kedua kawat tembaga dikikis hingga lapisan isolator pada kawat tembaga hilang. Step keenam, diuji apakah kawat tembaga mampu mengalirkan listrik menggunakan multimeter. Lalu pada step ketujuh, kedua ujung kawat tembaga dililitkan pada kaki lampu LED. Step ke-8, masukkan magnet ke dalam pipa. Step 9, yaitu tutup kedua sisi pipa menggunakan penutup pipa. Kelebihan pada alat, yaitu yang pertama, ramah lingkungan karena menghasilkan cahaya tanpa menggunakan bahan atau energi yang dapat habis. Yang kedua, menggunakan bahan yang minim pengeluaran. Dan yang ketiga, yaitu mudah dibawa kemana-mana. Kelemahan pada alat, yaitu yang pertama, membutuhkan energi yang maksimal dari manusia atau pada saat dikocok. Yang kedua, kurang memancarkan cahaya jika mendapatkan energi yang tidak maksimal. Dan yang terakhir, tidak dapat diatur tingkat kecahayaan dari lampunya karena menggunakan bahan yang sederhana. Tak sama, tak seperti saat pertama.